Pemirsa, program Kartu Indonesia Pintar milik pemerintah pusat sudah diaplikasikan di Tabalong sejak 2015. Program yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat ini, khususnya di bidang pendidikan, berjalan seimbang dengan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan mengenai bantuan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ini di Kabupaten Tabalong? Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Tabalong, jadi sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pusat kepada kita, ini kita juga mengajukan di luar kota yang ada itu, yang mana pendataan itu dilakukan di sekolah. Jadi di sekolah kita itu ada yang masuk yang sudah mendapat kartu perlindungan sosial, otomatis anaknya mendapat beasiswa. Nah, kemudian ada juga yang tidak mendapat kartu perlindungan sosial, tapi keadaan mereka kurang mampu. Nah, itu oleh sekolah diusulkan supaya mendapat beasiswa, seperti halnya juga yang diterima oleh yang mempunyai KPS. Tingkat sekolah apa aja Pak yang menerima kartu? Ya, yang menerima KPS ini atau program pusat itu adalah program Indonesia Pintar, atau istilah yang dulu itu adalah BCM, beasiswa miskin. Ini di tingkat SD, di tingkat SMP, SMA dan SMK. Nah, untuk tingkat SD itu diberi 450.000 per tahun. Kemudian untuk tingkat SMP itu diberi 750.000 per tahun, dan untuk SMA dan SMK itu diberi 1 juta per tahun. Jumlah penerima itu ya, kalau untuk SD ini dari 26.104 murid, ini mereka mendapat bantuan sebanyak 4.964 untuk SD. Nah, kemudian untuk SMP dari 7.565 siswa yang mendapat bantuan ini sebanyak 1.945 orang. Nah, juga untuk SMA dari total siswanya 3.272 yang mendapat bantuan 630, dan SMK dari jumlah murid 5.067 itu yang mendapat bantuan beasiswa ini sebanyak 374. Nah, jadi jenjangnya dari SD dari sampai SMA SMK yang mendapat bantuan. Kriteria penerima bantuan itu ada istilahnya itu yang orang tuanya putus kerja. Nah, kemudian ada juga orangnya mendadak itu pendapatannya menurun gitu. Jadi ini yang tahu persis keadaan murid-murid ini adalah sekolah masing-masing. Jadi untuk itu yang mengusulkan itu sekolah. Jadi sekolah yang tahu kondisi murid dan kemudian diusulkan. Nah, ini yang mempertimbangkan adalah pusat. Jadi ini semua diusulkan lewat data Dapudik istilahnya. Jadi sekolah secara online memasukkan data ke pusat. Nah, di pusat melihat dari data itu lalu mempertimbangkan. Jadi ini yang perlu dibantu, ini yang tidak perlu dibantu. Jadi dari data siswa itu, data orang tua itu di pusat yang menentukan apa ini. Jadi dari usulan ini. Jadi kita memang setiap tahun untuk yang mendapat beasiswa ini memang setiap tahun di data ulang. Jadi mungkin saja ya di antara anak-anak yang ada itu ada yang pindah misalnya, kemudian ada yang
meninggal, ada yang mendadak tidak sekolah lagi. Nah ini perlu pembaharuan. Nah oleh karena itu data ini kita lihat bahwa ini akurat karena langsung di sekolah itu. Nah seperti halnya yang mempunyai kartu perlindungan sejahtera tadi, itu kan tidak semuanya orang yang tidak mampu mendapat kartu itu. Jadi ada kuota tersendiri yang masing-masing kabupaten itu diberikan. Nah untuk menampung yang tidak termasuk di yang penerima KPS tadi, maka sekolah melakukan pendataan dan melaporkan ke pusat supaya ini juga diberikan bantuan. Jadi istilahnya non KPS. Ini cukup banyak juga non KPS nih yang disetujui oleh pusat. Jadi karena pusat ini kan istilahnya ya untuk memacu supaya anak-anak ini bersemangat dalam hal mendidik. Nah itu harus pusat yang memperhatikan. Daerah ya kita secara khusus memang ada istilahnya beasiswa itu, beasiswa. Jadi tapi kalau untuk SD belum. Yang ada itu di tingkat SMA, kemudian di tingkat perguruan tinggi. Jadi kita memberikan beasiswa kepada mereka, maksudnya menyemangati supaya mereka benar-benar ini. Nah ini tahun depan kami mencoba mengusulkan nanti bagi orang yang tidak mampu, yang ingin kuliah, tapi kuliahnya di di sekolah setia ini sekolah tinggi ilmu administrasi, ya ilmu administrasi. Nah itu kami mencoba nanti mengusulkan ya mungkin sekitar antara 50 orang ya kita bayarkan SPP-nya. Nah mudahan mereka selanjutnya bisa melanjutkan kuliahnya. Jadi ini yang akan kita anukan ke depan. Kita harapkan bahwa bantuan itu agar dipergunakan untuk menunjang kegiatan sekolahnya. Jadi seperti halnya tadi mungkin dia mau beli buku, kemudian dia untuk membeli sepatu, membeli baju. Nah kemudian juga kalau memang ada lebihnya ya untuk jajan. Jadi sehingga kita harapkan bantuan itu jangan digunakan ke lain, jadi khusus untuk siswa. Jadi jangan orang tuanya begitu dapat uang tuh orang tuanya yang ngambil. Ya memang orang tuanya yang mengambil, tapi hendaknya orang tuanya secara sadar bahwa ini adalah untuk anaknya sendiri gitu. Itu yang